Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kawasan yang terdampak banjir bandang di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Korban tewas akibat banjir di Bali sebanyak 17 orang dan 5 orang hilang. Pasca bencana banjir, pariwisata Bali kembali normal. Masyarakat dari berbagai kalangan termasuk siswa dan anggota komunitas hingga pegawai negeri sipil melakukan aksi bersih-bersih sisa banjir bandang di Pasar Kobasari dan Pasar Badung pada Minggu 14 September. Komandan Kodim 1611 Badung, Kolonel Iputu Tangkas membagi peserta dalam beberapa kelompok karena area terdampak cukup luas. Menurut Dandim, kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama karena banyaknya sampah dan lumpur yang terbawa banjir di kedua pasar ini. Ini semuanya unsur TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian masyarakat, semua ada NGO, ada ojek, semuanya Pak, banyak sekali. Ada pencak silat, jadi semuanya dilibat, pokoknya semua pihak wajib bergawe bersama. Ini mungkin perlu beberapa hari ya Pak untuk menyelesaikan sampah-sampah yang masih tersisa di sungai-sungai dan drainase yang menyumbat air, karena kemungkinan hujan akan masih tetap turun. Hari ini kita melakukan kegiatan pembersihan kurang lebih bergabung semua komponen masyarakat, termasuk juga TNI. Kami kerahkan kurang lebih 5 SSK, yaitu 500 orang. Ya, bukan hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut sampai dengan bersihnya pelaksanaan kegiatan ini bersih betul total, sehingga para pedagang di Kumbasari, termasuk juga para pedagang di Pasar Badung lebih cepat beroperasional. Pasar Badung dan Pasar Kobasari merupakan lokasi yang terdampak parah banjir bandang yang terjadi Rabu pekan lalu. Banyak kendaraan milik pedagang diparkir bawah tanah ikut terendam banjir. Pedagang di kedua pasar hingga saat ini belum bisa memastikan kapan bisa membuka lapak mereka karena kondisi pasar masih belum pulih. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Hujan deras selama 2 hari menyebabkan banjir di sejumlah lokasi di Gianyar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gianyar saat ini masih bekerja keras mendata kerusakan dan memperbaiki jalan dan fasilitas umum. BPBD mencatat ada 48 titik yang terdampak bencana di Gianyar dan sebagian besar sudah tertangani. Tinggal 5 titik yang dalam proses penanganan, khususnya perbaikan akses jalan umum yang terputus. Di Kecamatan Belabatu misalnya, ada jembatan yang putus di Desa Sabe, serta jalan yang tergerus akibat terjangan banjir di Desa Pring. Ya, airnya kecil dulu, jam 3 kecil, jam 5 besar, jam 6 mulai ini dia, roboh, jam 6 pagi. Yang hancur ya ini ya trotoarnya, yang hancur. Tapi korban jiwa nggak ada, sekarang nggak ada. Bikinin jembatan sementara. Tapi takut juga tadi udah ada orang jatuh 2 orang. Bahaya soalnya. Harus secepatnya nih baik. Kita investigasi dan kita upayakan, kita juga investigasi berapa kebutuhan biaya. Kita juga ada persediaan, namanya persediaan berupa box, berupa unit. Nah, kalau memang memungkinkan itu dipasang, kita pasang. Itu hanya mengeluarkan persediaan dari PU. Kalau seperti ini, kita harus investigasi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan ulang. Selain di Kecamatan Belabatu, kerusakan jalan juga terjadi di Kecamatan Ubud, yakni jebolnya badan jalan di jembatan Desa Singakerte dan tanah longsor di Desa Lotundo.
BPBD juga memprioritaskan perbaikan di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar yang dilanda bencana longsor. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Bencana banjir yang terjadi Rabu pekan lalu merendam pasar tradisional Kumbasari, Denpasar. Pedagang mengalami kerugian karena banyak barang dagangan mereka rusak dan tidak bisa lagi dijual. Tidak hanya itu, pedagang juga harus meratapi kendaraan mereka yang terendam di parkiran bawah tanah atau basement pasar. Hampir seluruh mobil di tempat ini tenggelam, dan sebagian besar dalam mobil masih tersimpan barang dagangan sehingga tidak bisa lagi digunakan. Ya, saya jual buah-buahan, Pak. Jadi hancur semua, Bu? Hancur, kalau buah nggak bisa dah dipakai. Karena nginep lah berapa hari itu. Ini mobilnya Ibu kredit, masih kredit atau? Masih kredit, Pak. Masih kredit, Bu, ya? Ya, semoga nanti saya mau lapor sih, Pak. Ke Painan dulu. Apa diberikan keringanan gitu, Pak. Hanya bulannya gitu. Ya, diberikan keringanan ya berapa bulan gitu. Siap. Itu harapan saya, semoga bisa cepat mobil saya, Pak, dipakai jualan gitu aja. Pedagang berharap ada keringanan dari lembaga leasing karena mereka menanggung kerugian besar. Apa aja isi di mobilnya, Pak? Barang dagangan apa? Isi mobil semua perabotan, Pak, alat-alat dapur. Alat dapur. Ini rencananya bagaimana, Pak? Apakah semua akan dibawa pulang atau sebenarnya dibersihkan atau memang sudah tidak bisa dijual? Sementara masih nunggu informasi pasar dulu, Pak. Masih nunggu informasi pasar bagaimana ini, apa dari sendiri apa dari kebijakan dari pasaran. Ini barang-barang Bapak sebagian rusak, Pak, atau bagaimana, Pak? Kebanyakan pastinya bukan rusak, Pak, beda warna aja. Beda warna, kena lumpur, ya? Yeah. Pedagang saat ini masih menanti kebijakan pengelola pasar akan pindah atau tetap berdagang di lokasi ini sambil membersihkan lapak dan kendaraan. Banjir yang menerjang Bali beberapa waktu lalu berdampak luar biasa. Tidak hanya kerugian material yang menimpa pedagang, namun banjir juga menewaskan belasan orang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar.